changed, and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas. Betapa dahsyatnya Yesus kita, amin. Oleh karena itu saudara, tidak ada lagi yang bisa kita khawatirkan dan takutkan dalam hidup ini. Sebab kedahsyatannya terus terjadi dalam hidup kita. Kita selalu percayakan kuasanya, akan mujizatnya, akan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan. Apa yang tak terlintas di pikiranku dan tak pernah dilihat oleh mataku dan tak pernah timbul di dalam hatiku, itu yang Kau sediakan bagiku. Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati Kau, Kau mengasihiku. Sama-sama yang mengasihi Tuhan katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati Kau, Kau mengasihiku. Katakan sama-sama, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolong. Ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku.
Berapa banyak yang sedang menantikan mujizat? Ada saudara yang sedang menantikan mujizat? Nggak banyak ya. Saya percaya ada beberapa orang yang sedang menantikan mujizat. Dan percayalah hari ini, mujizat yang kau nantikan terjadi dalam hidupmu. Apa yang kau percayai, itu yang terjadi, saudara. Oleh karena itu, saudara, lewat pujian ini, biarlah imanmu dikuatkan, dibangkitkan, bahwa masih ada mujizat buat setiap orang-orang yang percaya. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Angkat tangan, buka tangan. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Amin. Ku percaya Kau sanggup Tuhan. Haleluya. Ku serahkan seluruh kehidupan sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Glory, haleluya, haleluya. Tidak henti-hentinya Tuhan, kami memuji Tuhan. Biar hati kami terbuka untuk firman-Mu, supaya benih firman-Mu boleh tumbuh di dalam hidup kami. Sehingga segala sesuatu yang ada di dalam hati kami, yang bukan dari firman Tuhan, yang justru satu kejahatan dan dosa, boleh disingkirkan dari hati kami. Supaya hati kami boleh disucikan kembali oleh firman-Mu. Urapi setiap umat-Mu di tempat ini, dalam segala pergumulan, masalah, persoalan mereka. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang mempedulikan, Tuhan yang pasti memperhatikan, Tuhan yang selalu menolong dan menunggu kami semua untuk kembali kepada-Mu. Kau urapi setiap kami Tuhan, biar yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar yang punya masalah, persoalan, tantangan, pergumulan, Engkau memberikan kekuatan, hikmat, marifat, semangat, dan jalan keluar. Di dalam nama Yesus, biar iman kami boleh bertumbuh dan meraih apa yang Tuhan telah sediakan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Ada orang yang terhilang, bukan terhilang saudara dari hadapan Tuhan, tetapi dia terhilang di gereja, di rumah Tuhan. Mungkin dia masih percaya Tuhan, mungkin dia tetap sebagai anak Allah, tapi mereka sudah tidak mau bergereja. Seakan-akan saudara kalau kita melihat dia tetap punya bapak, namun dia tidak pernah mau kembali ke rumahnya. Dia mengakui dia punya bapak, tetapi dia tidak pernah memberikan hatinya, hidupnya, saudara, untuk datang ke rumah Tuhan. Yesus adalah anak Allah, anak tunggal Allah Maha Tinggi. Perhatikan kata tunggal. Sebagaimana dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata tunggal tidak ada yang lain.
Banyak orang, saudara, memprediksi bahwa Allah itu punya anak yang banyak, termasuk salah satunya Yesus Kristus. Tidak. Anak tunggal Allah yang maha tinggi adalah Yesus Kristus, yang dilahirkan dari Allah. Karena dia adalah Allah itu juga, karena dilahirkan dari Allah. Tetapi yang lain-lain, saudara, itu anak yang diadopsi. Kita juga adalah anak Allah yang diadopsi. Orang dunia juga anak-anak Allah yang diadopsi. Hanya bedanya, ketika kita percaya kepada Tuhan, kita bukan hanya diadopsi karena kita dilahirkan, saudara, dari tanah, tetapi kita diadopsi melalui darah Kristus Yesus. Dan kita dilahirkan kembali oleh air dan roh. Sebab itu orang-orang yang percaya Tuhan ini, hari ini, kita bukan sekedar anak-anak Allah biasa, tapi kita telah dilahirkan kembali oleh air dan roh dan darah Kristus. Sebab itu banyak pelajaran di mana-mana berkata, oh, Allah itu punya 3 anak. Satu itu, dia katakan mungkin saudara, yaitu Adam. Dia berdosa. Dia ngomong satu lagi punya anak. Iblis memberontak. Dan satu lagi anaknya Yesus yang baik. Saudara, jelas dikatakan Yohanes 3 ayat 16. Anak tunggal. Bahkan dikatakan ayat 18, saudara, dikatakan, barang siapa yang percaya kepadanya akan hidup yang kekal. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum, sebab dia tidak mempercayai anak tunggal Allah. Saudara, oleh sebab itu hati-hati ketika mendengar media. Walaupun seorang pendeta, siapapun juga yang hebat khotbahnya, hati-hati. Karena ayat itu bisa diputar-putar. Tetapi kalau saudara tidak bisa menguasai firman Allah, kita harus kembali lagi, saudara. Kita harus kembali untuk dekat kepada Tuhan. Kita percaya Allah Bapa itu, saudara, hanya mengutus satu anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia, untuk menebus dosa kita dan mengampuni kita semuanya. Sebab itu kita tidak bisa tidak ke gereja Tuhan. Jangan cuma hanya sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan oleh Adam, dari keturunan Adam. Atau anak Allah yang sudah percaya Yesus, dilahirkan dari air dan roh dan darah, namun tidak mau ke gereja. Sebab itu saudara, hari ini di gereja, di rumah Tuhanlah saudara kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara tahu itu kalau kita ada di rumah, bagaimana itu kekeluargaan itu muncul ketika di rumah. Mengapa orang satu keluarga itu ada di dalam rumah? Rumah mau kecil atau besar, tapi dalam satu rumah. Supaya ada keakraban, saudara. Ada hubungan yang baik. Tetapi kalau kita sudah meninggalkan gereja, walaupun kita menyebut saudara anak Allah, berarti kita sudah tidak mau berjumpa dengan Tuhan. Kita tidak mau lagi bersekutu. Kita tidak mau lagi mendengar firman Allah. Kita tidak mau mengabdi kepada Tuhan. Kita tidak mau memberikan bagian hidup kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Terutama hati kita. Kita lihat dulu saudara, temanya pesta pertobatan. Kita harus kembali kepada pertobatan. Banyak orang, aku sudah bertobat. Aku sudah ke gereja. Aku memberikan persembahan perpuluhan. Aku ibadah, puasa 2 kali, saudara. Aku tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri. Tapi Yohanes Pembaptis berkata, saudara, engkau keturunan ular beludak. Itu ditujukan kepada para ahli Taurat orang Farisi. Ditujukan kepada imam-imam yang dia tidak melakukan hal-hal yang tadi disebutkan, saudara. Tetapi kenapa? Yohanes Pembaptis berkata, tunjukkanlah buah-buah pertobatan. Jadi kan jangan cuma kita bilang bertobat, tapi kita harus menghasilkan buah-buah pertobatan itu sendiri. Banyak orang berkata aku bertobat, tapi tidak ada buah pertobatan. Salah satu buah pertobatan itu saudara, dia harus bisa mengasihi Tuhan Allah. Itu yang pertama. Lebih dari segala-galanya. Dan setelah dia bisa mengasihi Tuhan Allah, dia mulai mengasihi sesamanya. Itu buah pertobatan yang kelihatan. Tetapi kalau kita datang di gereja,
Saudara, kita seperti para imam ahli Taurat, orang Farisi yang tidak mencuri dan membunuh, tidak berzina, memberikan persembahan perpuluhan yang sekarang dipaksakan oleh banyak gereja-gereja untuk mengumpulkan harta. Saudara. Dan juga dikatakan juga para imam ini, dia berpuasa 2 kali. Tetapi saudara, tidak ada buah pertobatan. Buahnya tidak ada, dia sudah bertobat. Dia meninggalkan dosa itu. Tetapi tidak ada kasih. Sebab itu dikatakan Allah adalah kasih. Barang siapa yang tidak bisa mengasihi, tidak mengenal Allah. Walaupun kita ngomong aku kenal Allah. Aku udah dibaptis 7 kali seandainya. Aku udah di gereja, aku pelayanan. Perjamuan suci sudah ratusan kali. Aku sudah gini, sudah begini. Tapi kalau dia tidak bisa mengasihi, dia belum mengenal Allah. Saudara. Sebab itu buah pertobatan itu sangat penting sekali. Termasuk di situnya adalah buah roh itu sendiri. Dimulai kasih. Kalau tidak ada kasih, tidak ada gunanya menjadi orang Kristen, saudara. Sebab itu ketika orang mengasihi Tuhan, dia pasti datang ke rumah Tuhan. Dia rindu untuk rumahnya. Saudara. Apapun yang terjadi, banyak orang-orang itu kalau hari Natal, atau kalau hari liburan, mereka pulang desa. Meninggalkan seminggu 10 hari, kota yang besar, kota yang nyaman. Mungkin dia sudah punya rumah atau punya apa saudara di situ. Dia tinggalkan. Dia bawa koper, bawa anak cucunya mungkin. Dia pergi ke desa, ke tempat di mana dia tinggal. Karena dia rindu untuk bersama-sama. Kita ini setiap minggu harus datang kepada Tuhan untuk bersekutu. Jikalau tidak saudara, maka kita hilang dalam ibadah. Hilang di rumah Tuhan. Kalau sudah hilang dari rumah Tuhan, tidak lama lagi dia akan hilang secara menyeluruh. Orang hilang itu pertama, saudara, hilang pertama itu adalah sudah tidak bersekutu dengan Tuhan, cuma datang di gereja. Itu hilang pertama. Hilang kedua, saudara, orang sudah tidak ke gereja. Hatinya sudah dingin. Tapi saudara, dingin. Nah, nanti apa yang hilang ketiga? Nanti kita akan lihat itu ibadah ketiga. Tapi ini kita bicara hilang dalam ibadah atau rumah Tuhan. Poin pertama, saudara, poin pertama. Hilang dalam ibadah atau gereja. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya. Menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi kita semakin giat. Karena hari Tuhan semakin dekat kedatangannya. Justru semakin dekat kita semakin hilang. Itu berbahaya. Itu lawan kata. Seharusnya semakin dekat kedatangan Tuhan, kita semakin giat. Semakin sungguh-sungguh datang ke rumah Allah. Semakin memperbanyak waktu kita duduk diam bersama dengan Tuhan. Karena semuanya akan hancur dan musnah. Inilah waktu lebih dekat daripada minggu yang lalu. Saudara. Lebih dekat daripada tahun yang lalu. Lebih dekat dari 10 tahun yang lalu. Seharusnya gereja dan kita sudah ada perubahan total. Perubahan apa? Kita datang giat ke rumah Allah. Saudara. Bukan karena kita cuma kewajiban. Karena kita, saudara, tidak mau kehilangan hubungan dengan Tuhan. Katakan amin dulu. Kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Jangan cuma karena kita giat ya. Karena kita, saudara, di situ ada kumpulan. Jadi rumah Tuhan sudah menjadi sarang penyamun. Saudara, kita datang di sana rindu untuk berjumpa dengan penyamun-penyamun. Yaitu yang memperkaya diri di gereja, saudara. Yang menyebut dirinya mungkin pelayan Tuhan atau apa juga. Oh saya tidak Pak, saya datang di sana karena banyak orang kaya. Saya bisa. Nah sama, saudara. Jadi itu bukan rumah Tuhan lagi. Mungkin sebagian orang yang di tempat itu menganggap itu rumah Tuhan karena dia cari. Tapi kita datang ke tempat itu bukan menganggap rumah Tuhan.
Walaupun kita datang di gereja itu ada ibadah. Sebab itu hati-hati saudara. Kita lihat Ibrani pasal 6 ayat 1 dan 2. Timbullah percekcokan di gereja Tuhan. Orang mulai bicara tentang lahiriah, bukan bicara batiniah. Kebutuhan hidup, tanda-tanda, saudara, tanda-tanda ibadah diperbaiki. Oh, ibadah di situ bagus. Oh, itu tempatnya ini. Oh, kalau dibaptis itu begini. Ini tumpang tangan ada. Dia tidak pernah memperhatikan hatinya sudah suci atau belum. Saudara, itu hanya lahiriah yang dikejar. Sehingga gereja satu dengan yang lainnya, kita satu dengan yang lainnya, cekcok terus di dalam hal lahiriah. Tapi kita tidak pernah hati kita, batin kita, saudara, dibersihkan kembali. Sehingga dikatakan bahwa kita datang di gereja, menganggap satu keuntungan yang besar. Bahwa kita datang di gereja, itu disertai rasa cukup. Saudara. Sehingga itu mendatangkan manfaat yang besar. Karena kita berjumpa dengan Tuhan. Tapi kalau di gereja menganggap satu keuntungan, termasuk kita pelayan Tuhan pendeta, saudara, menghitung terus jumlah-jumlahnya. Kita tidak pernah menghitung hari-hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Yang kita hitung adalah harta kita terus menerus. Bertambah atau berkurang sedih, bertambah senang, berkurang sedih, bertambah senang, berkurang sedih, bertambah senang, lama-lama gila kita. Saudara, tetapi kita tidak pernah menghitung jarak kita dengan Tuhan. Baik itu secara batin, apakah jarak kita lebih dekat dengan Tuhan atau semakin jauh. Dan kita tidak pernah menghitung hari kita, bahwa kita di dunia ini tidak bisa selama-lamanya. Bahwa kita semakin mendekati Tuhan, semakin mengerti, semakin lama ke gereja harus semakin cinta Tuhan. Karena dia semakin dekat dengan waktunya. Sebab itu tidak perlu lagi gereja itu mempersoalkan hal-hal lahiriah. Yang kita perlukan adalah hal batiniah. Sehingga di gereja kita tidak kehilangan, saudara, di rumah Tuhan. Kita lihat dulu di dalam kitab Ibrani pasal 6 ayat 1 dan 2. Percekcokan yang menghasilkan pertengkaran dan perselisihan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus. Dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Dan dasar kepercayaan kepada Allah. Apa itu yang sia-sia? Yaitu ajaran tentang berbagai baptisan. Ini yang mengacaukan gereja. Menganggap yang satu lebih hebat karena baptisan ini. Yang satu mengatakan lebih sempurna. Saudara, karena ini lebih cocok. Kalau lebih cocok, saudara, harus kembali ke sungai Yordan. Gitu. Itu lebih tepat. Gitu. Jadi kita tidak bisa bicara lagi gitu, mengenai apa berbagai baptisan. Mau ini model ini, model ini. Yang penting adalah ketika dibaptis itu, hati kita disucikan, dimurnikan. Karena 1 Petrus pasal 3 ayat 21. Tujuan baptisan bukan untuk membersihkan kenajatan jasmani lahiriah, tetapi memurnikan hati yang murni. Kalau yang dewasa loh. Kalau yang gak dewasa, bangga gerejaku karena baptisan model ini. Yang lain masuk neraka. Yang diomongkan terus itu menimbulkan perdebatan, tumpang tangan. Tetapi mereka lupa memperbarui batinnya. Kalau baptisan itu menyelamatkan, saudara, penjahat di samping Yesus tidak masuk surga karena belum dibaptis. Yang kalau baptisan itu menyelamatkan, Yesus tidak perlu turun ke dunia. Orang dibaptis selamat semua. Justru orang percaya Yesus itulah yang menyelamatkan. Katakan amin dulu. Dan baptisan itu sebagai tanda pertobatan. Jadi tentang hal-hal lahiriah di gereja, saudara, mau tentang apa saja, itu kita tidak boleh berkelahi, walaupun kita berbeda. Yang penting batin kita yang terus diperbarui.
Katakan amin dulu saudara. Semakin dekat dengan Tuhan, hati kita semakin cinta, semakin mendekat kepada Tuhan. Bukan semakin menjauh. Sebab itu datang ke rumah Tuhan, cari firman yang hidup. Gitu, untuk memperbaiki hati batin kita. Jangan meninggalkan rumah Tuhan. Kerap kali dalam pergaulan, saudara, yang membuat kita sudah tidak di gereja, kesibukan, kekecewaan. Saya pernah KKR, saudara, sering KKR di tempat-tempat. Saya lihat kalau di daerah-daerah ya pedalaman, lebih banyak perempuannya di gereja. Laki-lakinya duduk di luar nongkrong semuanya. Sambil mungkin ini mungkin itu. Mana lakinya gak ada banyak. Alasannya sibuk dan sebagainya. Mungkin cukup diwakilkan kepada istrinya. Waktu kecil sekolah minggu besar sudah hilang. Gitu. Begitu dapat pekerjaan sudah hilang. Begitu mulai dapat kesibukan sudah tidak bisa ke gereja. Belum lagi nanti ada kekecewaan karena doa tidak terjawab. Mungkin masalah begitu menimpa dia. Mungkin sakit sudah tidak ke gereja lagi. Jadi ke gereja hanya tujuan lahiriah saja. Bukan untuk memperbarui batin kita. Harusnya datang di gereja kita harus memperbarui hubungan dan batin kita. Supaya batin kita, hati kita ini boleh menjadi bersih kembali. Tidak boleh ada kecewa lagi. Saudara, mau dikecewakan orang lain? Iya, saya datang di gereja, itu orang lihat pun enggak. Cuma ya sedikit aja melirik, melotot kayak enggak mau sarung tangan kayak enggak mau apa. Kecewa saya enggak ke gereja. Seharusnya saudara harus lebih rajin ke gereja. Kalau saudara diperlakukan seperti itu, kalau kita tidak gereja, yang rugi kita bukan dia. Betul enggak saudara? Yang rugi kita. Aku gak ke gereja lagi, lihat sikapnya dia. Aku gak ke gereja karena modal orang ini. Aku gak ke gereja karena pekerjanya. Aku gak ke gereja karena asalnya. Aku gak ke gereja karena. Yang rugi kita sendiri. Makanya kalau kecewa, harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau kecewa, kita jauh dari Tuhan, yang rugi kita. Tidak ada yang lain. Orang lain boleh menghina kita. Orang lain boleh memperlakukan kita tidak baik. Dia yang harusnya saudara ditolak Tuhan. Bukan kita yang meninggalkan Tuhan. Katakan amin dulu. Justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan. Itu satu tantangan. Supaya orang itu bisa juga bertobat. Bayangkan orang yang baik-baik datang di gereja. Ini orang gak baik di gereja. Terus ini melakukan sesuatu yang gak baik kepada orang ini. Ini orang belum baik di gereja. Yang baik akhirnya sakit hati keluar gereja. Jadi di gereja banyak orang gak baik lama-lama. Saudara. Harusnya kita tidak boleh kecewa. Amin. Supaya kita tetap mau diperlakukan apa saja kita tetap di gereja. Karena kita tidak boleh melihat manusia. Kalau melihat manusia semua akan kecewa. Karena manusia semua sama manusia. Kita harus melihat Tuhan. Tapi Pak, kalau melihat Tuhan kan gak kelihatan. Kalau melihat manusianya, ya itu saudara. Kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Itulah kita perbarui batin kita. Sehingga kita saudara belajar namanya ajaran Yesus. Dan kita belajar karakter Kristus. Makanya di gereja kita diajarin. Back to Jesus teaching. Terus kita diajari karakter Kristus. Itu penting. Tadi pagi saya singgung saudara. Mengenai ajaran Yesus. Pak, ini ada pertanyaan. Yang tanya pendeta gereja best, tapi dia juga ditanyai dari beberapa gereja, pendeta lain atau orang lain. Waktu saya ngajar, maaf tanya Pak, back to Jesus teaching. Kenapa best kok pakai back to Jesus teaching? Kok nggak back to the Bible? Berarti kita mulai seperti itu. Saya ajarkan. Kalau back to the Bible itu bicara doktrin semuanya.
Kalau back to Jesus teaching, kita tidak bicara doktrin, tapi kita bicara tentang ajaran Yesus. Amin. Ajaran Yesus. Loh, bedanya apa? Jelas Yesus berkata, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti murid Yesus berarti belajar ajaran Yesus. Katakan amin dulu. Ajarannya yang kita pelajarin. Dikatakan juga dalam Saudara Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, maka Roh Kudus akan kuutus, Roh penghibur akan turun kepadamu, dan dia akan mengingatkan apa yang telah kuajarkan kepadamu. Ajaran Yesus kita tidak bicara tentang doktrin, tentang karakter Kristus dan bagaimana kita bersikap melakukan apa yang Yesus ajarkan, kita juga ajarkan di dalam perilaku hidup kita. Salah satu contoh, orang berkata begini, oh kalau begitu, dari Kejadian sampai Zakaria, sampai Maleaki, kan ada banyak pelajaran, Pak, pelajaran bagus. Kalau kita mengikuti semua, berarti lama-lama kita ke gereja harus sunat, ke gereja harus menghadap kiblat, ke gereja kita harus memotong namanya domba. Oh tidak, Pak. Nah, cukup satu ayat yang Yesus ajarkan. Apa yang orang lain perbuat bagi kamu, perbuat itu lebih dulu kepadanya. Dan disitulah tergantung hukum Taurat dan seluruh kitab Nabi. Katakan amin dulu. Satu ayat saja yang Yesus ajarkan sudah melengkapi semua dari perjanjian lama. Jadi kita tetap tidak menolak perjanjian lama. Kita tahu itu sejarahnya, itu tahu firman Allah. Kita tahu itu ada ajaran, ada hukumnya. Namun yang kita fokuskan adalah ajaran Yesusnya. Yang kita harus praktekkan. Amin. Itu penting sekali. Makanya saudara, kita jangan sampai kehilangan. Kita harus punya karakter Kristus yang indah. Dan yang kedua, yang tadi katakan jangan lagi kecewa lagi. Jangan lagi pergaulan salah. Jangan lagi karena sibuk. Justru kita harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Yang kedua kita lihat Bapak selalu perhatikan. Dia selalu perhatikan. Ketika murid-murid diutus untuk pergi ke seberang, Yesus berdoa. Kemudian dia berdiri di bukit. Dan dia melihat betapa payahnya. Murid-murid itu kena angin sakal. Hingga mau tenggelam. Maka Yesus berjalan di atas air. Saya tidak bicara berjalan di atas airnya. Saya tidak bicara Petrus berjalan di atas air. Saya tidak bicara Petrus yang berhasil kemudian gagal. Tapi saya mau bicara hari ini bagaimana Yesus memperhatikan. Katakan amin dulu saudara. Bapak selalu memperhatikan. Yang kita lihat, oh jalan di atas air. Yang kita lihat, oh kita keluar, kita bisa jalan di atas air. Yang kita lihat jangan gagal dan tenggelam. Tapi kita tidak pernah melihat bahwa Yesus Tuhan kita, Bapa di surga selalu memperhatikan kita. Amin. Lebih daripada kita memperhatikan diri kita. Makanya dikatakan kita adalah biji mata Tuhan. Kenapa biji mata kok enggak tangan Tuhan? Kok biji mata Tuhan? Karena dia perhatikan kita senantiasa. Allah itu tidak pernah tertidur. Bayangkan. Hanya untuk memperhatikan kita semuanya. Kita lihat satu contoh Lukas 15 ayat 20. Ketika seorang anak bungsu yang meminta warisan. Kemudian dia telah mendapatkan warisan pada papanya belum mati. Kemudian dia menghambur-hamburkan uangnya semuanya. Sampai suatu hari dia melarat. Ditinggal sama teman-temannya. Akhirnya dia kerja di kandang babi. Dan dia makan ampas. Akhirnya dia teringat. Pegawai papaku tidak seperti aku. Sejelek-jeleknya pegawai papaku. Lebih baik daripada begini. Saudara, yakinlah. Apa yang kita hadapi. Itu masih terbaik daripada kita di luar Tuhan. Amin. Itu masih terbaik. Akhirnya anak ini kembali. Aku pulang. Walaupun aku tidak dianggap anak. Karena aku sudah mursal. Aku menyakiti hati bapakku. Aku sudah mengecewakan dia. Harta papaku tak habisin. Dia sedih, dia pulang. Mungkin papaku tidak menerima aku lagi. Mungkin aku diusir.
Kalau aku diusir, aku akan pergi kepada pegawai papaku. Jangan ngomong, kalau aku ini, terima aku pegawai saja. Dia pikirannya macam-macam. Sementara dia ketakutan, dia jalan berpikir. Papanya di pintu, lihat dia dari jauh. Anaknya itu. Maka apa yang kita lihat, baca dulu. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Anak belum melihat, baru bertindak mau pulang. Ketika perjalanan pulang, belum melihat dari jauh, papanya sudah melihatnya. Allah memperhatikan kita. Amin. Allah selalu menanti kita. Setiap hari dia tunggu di gereja. Oh, kenapa ini kok gak datang? Kenapa ini kok sebulan 2 kali? Kenapa ini begini, kenapa begini? Terus diawasin, saudara. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Bukan marah. Anak durhaka, habisin harta. Foya-foya. Sekarang miskin kembali kepada papa. Dia tidak. Dia perhatikan, itu anakku. Dia tidak bicara soal harta yang hilang. Dia tidak bicara ketika dia disakiti. Dia tidak bicara ketika dibentak sama anaknya, digebrak meja. Ketika anaknya minta, mana hartaku? Mungkin anaknya bilang, aku gak ke rumah gak apa-apa. Gak punya apa-apa, gak penting hartaku. Tapi papa itu tidak sakit hati. Papa itu mencari, merindukan kapan dia pulang. Pas dia pulang dari jauh. Berarti papanya setiap hari, kalau pagi dia lihat pintu. Pegawainya lapor, Pak, dombanya melahirkan. Oh ya, kamu atur ya. Berapa banyak ini? Oke, diawasi lagi. Yang lain datang, Pak, ini. Oh ya, bagus mana? Oke, ngawasi lagi. Saudara. Kalau nggak ngawasi terus, nggak mungkin waktu anak datang, dia pas bisa melihat. Tapi ketika dia melihat anaknya, anakku. Anaknya belum tahu, dia yang lari dulu. Anaknya jalan, papanya lari. Langsung merangkul. Belum sampai rumah. Ayahnya sudah merangkulnya. Menciumnya. Saudara, luar biasa enggak? Kalau engkau punya hati untuk datang ke rumah Allah. Belum sampai ke rumah Allah. Bapakmu sudah nunggu di depan parkir. Walaupun tidak kelihatan. Tuhan sangat menanti engkau datang ke rumahnya. Bukan cuma untuk foya-foya, untuk duduk-duduk senang. Tapi untuk berjumpa dengan Tuhan. Makanya kita harus tahu, kenapa kita harus ke gereja? Ya kewajiban, salah. Aku ingin berjumpa dengan papaku yang merindukan aku. Katakan amin dulu. Aku ingin berjumpa dengan papaku yang selalu memperhatikanku. Apalagi ketika aku datang di gereja baru jalan jauh. Papaku pasti senang. Kita harus punya motivasi. Datang di gereja karena ingin berjumpa dengan papanya. Datang di gereja karena ingin dipeluk sama papanya. Datang di gereja karena papanya memperhatikan dan mengasihinya. Itu nomor 1 di gereja. Bukan karena kewajiban. Bukan karena kumpulan orang kaya. Bukan karena suasananya enak. Bukan karena yang lain. Aku tidak peduli. Mau dijadikan budak pegawai pun tidak masalah. Mau diperhatikan pendeta atau tidak, tidak masalah. Aku mau pulang, mau berjumpa dengan papaku. Katakan amin dulu. Itu yang paling penting di gereja. Oh, aku tidak mau ke gereja. Karena aku tidak disambut. Aku tidak dikenal lagi. Aku diremehkan. Gitu loh. Anak yang terhilang. Mau diremehkan gak apa-apa. Gak dianggap anak gak masalah. Mau jadi pegawai pun gak apa-apa. Yang penting pulang. Karena dia ingin ketemu papanya. Amin. Hari ini ada perubahan kita hari ini, saudara. Dan itu harus kita taruh di hati kita sampai Tuhan datang. Aku datang di gereja karena aku ingin berjumpa dengan papaku. Bukan berjumpa dengan yang lainnya. Siapapun pembicara di tempat ini. Siapapun WL-nya tempat ini.
Saudara, itu hanya dipakai Tuhan. Mungkin kurang menyenangkan, mungkin kurang kita mengerti. Tetapi ingat, minimal ada hubungan Papa dan anak di tempat ini. Itu nomor satu. Kalau kita hanya cuma cari pembicara, cari semuanya, kita nggak pernah cari Tuhan. Saudara, mungkin dia khotbahnya mungkin tidak bagus, tapi ayatnya yang harus kita simpan. Pasti dia keluarkan ayat juga. Ayat itu surat cinta Tuhan. Seperti hari ini dia ceritakan, bahwa sementara anaknya jauh, papanya lari, itu menunjukkan surat cinta Tuhan. Firman Allah itu mengisahkan kasih Tuhan kepada kita. Menceritakan kasih Tuhan kepada kita. Itu firman-Nya. Itu diutamakan dalam hati kita. Sebab itu saudara, tidak ada yang lain. Kita lihat Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Dia mengetok hati kita. Kalau kita mendengarkan, membuka pintu hati kita dengan firman, maka Tuhan akan masuk dan makan bersama-sama. Amin. Dia ngetok terus berjam-jam, bertahun-tahun. Diketok. Waktu di gereja diketok. Ngapain ngetok Yesus? Tuhan, saya kan udah di gereja. Tubuhmu yang di gereja, hatimu tidak di gereja, nak. Makanya aku ketok bukan matamu, aku ketok hatimu. Katakan amin dulu. Hari ini banyak orang ke gereja bukan karena cari Tuhan, bukan membuka hatinya untuk Tuhan. Tapi di gereja ada banyak hal yang di luar itu. Yang kita tidak bisa cerita masing-masing. Orang itu punya keperluan apa kita tidak tahu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati. Dan yang ketiga, saudara, kita lihat ada pesta pertobatan. Pesta pertobatan. Kalau hari ini kita bertobat, akan ada pesta luar biasa di surga. Jikalau satu jiwa bertobat, seluruh malaikat akan sorak-sorai. Loh, saya sudah bertobat, Pak. Pertobat datang di gereja. Pertobatan sekarang bukan soal ke gereja lagi. Pertobatan adalah hati kita terbuka untuk Tuhan. Amin. Bukan yang lainnya lagi. Kalau kita bertobat ke gereja, saudara, itu sama dengan para ahli Taurat orang Farisi yang kita omongkan yang pertama. Tapi tidak ada buah pertobatannya. Sekarang kita yang penting adalah bagaimana kita bertobat total. Lukas 15 ayat 22 sampai dengan 24. Apa yang dialami oleh anak bungsu ini ketika dia berjumpa dan kemudian papanya memeluk dia. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Yang terbaik. Waktu anak itu pergi, dia bawa bajunya semua. Karena bajunya mahal-mahal. Dia bawa semuanya. Mungkin kalau sekarang laptop, handphonenya dibawa juga. Sekian 4-5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Laptopnya sudah mulai hang-hang. Handphonenya sudah ketinggalan zaman. Begitu dia balik, sudah ada handphone yang terbaru. Laptop yang terbaru. Pakaiannya mungkin sudah dirombeng habis. Ternyata papanya di rumah bikinkan ukuran pakaian yang terbaik. Anakku kurang lebih begini, kalau kurus segini, kalau gemuk segini. Tolong bikinkan. Makanya ketika anak datang, ambilkan pakaian yang aku buat selama bertahun-tahun itu. Katakan amin dulu, saudara. Jadi waktu anak itu meninggalkan papanya. Papa itu membuat, saudara, pakaian lagi karena dia yakin suatu hari anaknya pulang. Mungkin suatu hari kita tidak akan pernah kembali. Tapi papa itu masih membuatkan, siapa tahu pulang. Dia tunggu waktu pulang, berikan kepada dia. Dan jangan sampai kita tidak kembali. Maka pakaian itu, saudara, menjadi
untuk menghapus air mata Bapak kita. Bukan lagi untuk kita kenakan. Karena kita tidak pernah lagi mencari Tuhan. Di gereja Tuhan tidak mencari Tuhan. Di gereja Tuhan hanya cuma mencari ini dan itu. Tuhan sudah siapkan pakaian itu. Kita lihat terus ayatnya. Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Berarti dia sudah siapkan yang terbaik, yang bikin yang baik. Kancingnya yang baik, model yang terbaik, kain yang terbaik. Jangan kasih kain yang kasar, anakku nanti gatal semua. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Berarti papanya saudara membuatkan cincin. Papanya membuatkan sepatu. Itu dibawa semua, dia bikin yang baru. Dibikin yang baru 1 tahun. Gak datang anakku. Sepatunya usang, modelnya kuno. Buang. Bikin baru lagi. Tunggu lagi sepatunya. Anakku gak datang. Sepatu model baru. Buang. Allah telah menyediakan bagi kita. Katakan amin dulu. Kapan kita mau kembali? Jangan membuat Allahmu terus bekerja menanti-menanti tidak kembali. Jangan hanya bangga kalau kita datang di gereja, tapi hati kita tidak pernah kepada Tuhan. Tidak ada gunanya kita ke gereja kalau hati kita tidak ada Tuhan. Saudara. Sebab itu hari ini sudah mendekati akhir zaman. Saya buka gereja bukan seperti saudara ingin gereja. Pak, Frankie, kalau gereja nanti Bapak bikin gereja yang seperti itu boleh. Gedungnya megah, ya kalau bisa. Ini acara megah, kalau bisa. Gitu. Nanti kita ini Pak jemaat gini, boleh. Seperti itu Pak ya, boleh. Tapi ingat, kita boleh seperti dia, kalau bisa. Tapi tujuan gereja ini bukan seperti itu. Gereja ini ada satu kegerakan. Katakan amin dulu. Gedungnya boleh megah, meniru orang lain. Pujiannya boleh bagus. Itu bukan utama. Enggak ada pun enggak apa-apa. Tapi harus ada gerakan. Gerakan itu bukan berarti di gereja. Gerakan ini akan menggerakkan banyak gereja. Supaya hatinya diisi Tuhan. Bukan hanya datang di gereja. Supaya kita kembali kepada ajaran Yesus. Saudara. Supaya kita punya karakter Kristus. Dan sebagainya. 5 pilar. Terus kita lihat ayatnya terus. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Orang datang di gereja dulu bait Allah. Memberikan lembu, domba dipotong. Perjanjian lama. Perjanjian baru. Tuhan ingin saudara datang memberikan hatimu yang terbuka. Katakan amin dulu. Allah yang memberikan korbannya. Siapa yang dikorbankan? Yesus Kristus. Kalau kita makan lembunya di gereja pesta, kita pulang lapar lagi. Tapi Yesus menjadi anak domba. Saudara. Dan itu dimasukkan di dalam hidup kita. Sehingga kita, saudara, menjadi anak-anak Allah. Bukan anak Allah secara Adam. Tapi anak Allah yang dilahirkan dari air dan roh dan darah Kristus. Dari anak tunggal Bapa di surga. Katakan amin dulu. Jadi kita tidak boleh serupa dengan dunia lagi. Walaupun mungkin kita kaya. Walaupun mungkin kita punya kedudukan. Walaupun mungkin kita pintar. Mungkin pakaiannya sama. Saudara. Mungkin naik mobilnya mungkin berbeda. Tetapi hati kita tetap hati Kristus. Katakan amin dulu. Tidak bisa hati orang kaya. Tidak bisa hati orang pandai. Tidak bisa hati orang yang hebat. Hatinya tetap hati Kristus. Apapun yang kita naiki. Mau mewah, mau mahal, mau bisnis kelas, mau biasa. Tetap hati kita hati Kristus. Tidak bisa saudara menjadi orang yang punya hati pengusaha. Punya hati kita pengusaha. Tapi hati kita hati hamba. Mungkin saudara seorang pangkat jenderal. Mungkin saudara seorang yang terkenal di dunia. Mungkin saudara seorang yang punya pangkat. Tetaplah
Mungkin pakaian kita bisa berbeda. Tempat kita bisa berbeda. Tapi hati kita tidak bisa berbeda. Hati kita harus sama. Hati seorang hamba. Itu penting. Kita lihat terus ayatnya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Saudara, kapan kita menyenangkan Tuhan? Kita selalu disenangkan Tuhan. Ketika kita diberkati, minta berkat. Saudara, ketemu ini, ketemu itu, kita selalu disenangkan Tuhan. Kapan kita menyenangkan Tuhan? Ketika kita kembali bertobat. Dengan buah pertobatan. Kita datang tersungkur. Tuhan, aku miskin. Aku gak punya. Aku datang jalan kaki keringatan. Yang satu, Tuhan, aku naik mobil mewah. Yang satu lagi, Tuhan, aku ditunggu ajudanku. Yang satu lagi berkata, Tuhan, aku tinggalkan tempatku meeting yang besar. Gitu loh. Aku datang. Yang satu pakaian kumus, yang satu pakai jubah, yang satu pakai pangkat, yang satu macam-macam pakai tongkat. Saudara, datang semua berbeda pakaian. Tapi hatinya sama semuanya. Karena Tuhan tidak melihat pakaiannya. Tuhan melihat hati kita. Mau pendeta besar, mau pendeta kecil, mau jemaat. Saudara, tempat kita berbeda. Pakaian kita berbeda. Tetapi Tuhan mau lihat hati kita yang sama. Sebab itu saudara, hari ini perbarui hati kita, tidak ada yang lain. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak, kita akan berdoa. Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya hari ini ada pesta pertobatan. Pesta yang menyenangkan hati Tuhan. Karena selama ini Tuhan, kami yang selalu disenangkan oleh Tuhan. Dan disedihkan oleh dunia. Tapi hari ini kami kembali. Kami ingin menyenangkan Tuhan. Kami ingin bersuka cita bersama-sama. Kami ingin membuka hati kami. Apapun pakaian kami. Apapun kedudukan kami bisa berbeda satu dengan yang lainnya Tuhan. Namun hati kami tetap semua sama. Adalah hati hamba. Hanya kami beda usia. Beda kedudukan. Beda sosial. Beda budaya. Mungkin beda juga ekonomi kami. Mungkin beda martabat kami. Tuhan, tapi hati kami sama. Kami adalah hati hamba. Hati kami adalah hati Kristus. Biar hari ini kami mulai sadar kembali bahwa Engkau adalah Tuhan yang selalu memperhatikan. Supaya kami tidak hilang di gereja. Tetapi kami mungkin ada di gereja, tapi sebenarnya kami hilang dari gereja. Karena kami datang di rumah-Mu bukan untuk mencari Engkau. Sehingga kami datang di gereja, tapi itu sebenarnya bukan gereja. Itu tempat pertemuan kami dengan yang lainnya. Tetapi hari ini kami ingin rubah gereja kami. Kami datang ingin berjumpa dengan Engkau. Memberkati, mengurapi setiap kami di tempat ini. Engkau menyucikan kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar hari ini Tuhan Kau perbarui batin kami. Semakin hari kami semakin dekat dengan Engkau. Biar semakin cinta, semakin giat untuk ibadah dan mencari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Engkau ada bersama-sama kami. Terima kasih Engkau telah menebus kami. Terima kasih Tuhan sudah menyucikan, melayakkan, menguduskan setiap kami. Terima kasih juga untuk berkat firman-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia
percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian juga untuk gereja di mana Engkau percayakan untuk menggembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya Tuhan menerima, membalas berkali lipat. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan berikan kemurahan, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka, pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan, dan kesehatan mereka semuanya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. My life changed, I am happy and grateful. My life changed and it was so wonderful. My life changed, there is no more anxious in me. I will enjoy my whole life, all because of the spirit of Christmas. And all because of the spirit of Christmas.